baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Tentunya dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Nah, ini yang menjadi kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini. Kemudian tujuannya nanti setelah kalian belajar menulis pidato ini, kalian bisa menulis teks pidatonya. Menulis teks pidato dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Ya, itu kompetensi dasar dengan tujuannya. Nah, berikutnya coba kalian perhatikan ini. Ini ada kutipan pidato. Dibaca ya. Coba baca Siti Anaya. 10 tahun yang akan datang, pikiran, hati, dan tangan-tangan kita inilah yang akan mengendalikan negeri ini. Oke. Sekarang bisa dibaca dengan ekspresi yang sesuai dengan kata-kata ini. Bagaimana? Yang semangat. Coba ulang lagi Siti Anaya. 10 tahun yang akan datang, pikiran, hati, dan tangan-tangan kita inilah yang akan mengendalikan negeri ini. Kata mengendalikannya ditekankan ya, ditegaskan. Sekali lagi, ayo. 10 tahun yang akan datang, pikiran, hati, dan tangan-tangan kita inilah yang akan mengendalikan negeri ini. Oke, bagus ya. Nah, kalau diperhatikan isi kutipan pidato ini, kira-kira apa nak maksudnya nak? 10 tahun yang akan datang, pikiran, hati, dan tangan-tangan kita inilah yang akan mengendalikan negeri ini. Ayo, siapa yang bisa? Apa sih maksudnya ini? Kita ini di sini siapa? Yang kita, pikiran, hati, dan tangan kita inilah. Maksud kita di sini siapa ini? Generasi muda. Kalian, siswa SMP ya. 10 tahun kira-kira udah apa? Udah jadi mahasiswa? Udah lulus ya? Udah lulus. Nah, berarti apa maksudnya ini? Mengendalikan negeri ini nih apa maksudnya? Memimpin negara ini. Kondisi negeri ini tergantung dengan kita, Mem. Bagus sekali ya. Jadi kondisi negeri ini baik atau tidaknya itu tergantung kita generasi muda. Ini sering kalian dengar ketika orang pidato mengucapkan seperti ini? Ya. Ya, baik. Berikutnya. Ya, ini penjelasannya ya. Jadi kata mengendalikan itu merupakan kata yang menarik karena memiliki nuansa makna tangan anak-anak SMP saat ini kelak akan memiliki kekuatan dahsyat menangani pekerjaan besar ya. Jadi kata mengendalikan memiliki efek psikologis pada pendengarnya. Nah, jadi nanti setelah ini kalian akan masuk ke kelompok. Nah, ya, sudah di-print LKPD-nya? Sudah disiapkan? Sudah. Ya. Nah, nanti di kelompok, tugas kamu di kelompok, nah, harus bekerja sama, berkolaborasi, ya, harus aktif. Jadi tidak ada yang diam. Kalau misalnya kamu tidak paham, bisa minta tolong pada temanmu, Arsa tolong aku ini yang nomor ini maksudnya nih apa ya. Jadi tanya sama kawan, jangan malu-malu. Terus kawan yang diminta tolong, jangan pelit. Kalau ada kawan nanya, bantu ya. Ih, kamu ini nanya terus. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi di sini perlu kerjasama. Terus kalau sudah kamu bantu, sudah dibantu oleh kawan, jangan lupa ucapkan terima kasih ya atas bantuanmu. Nah, jadi nak, tolong yang perlu kalian lakukan di sini, kalian bisa aktif ya. Tidak ada yang diam saja di kelompok itu. Kemudian jawaban kamu tidak harus sama, walaupun dalam satu kelompok. Boleh, silakan kalian mengekspresikan apa yang bisa kalian katakan dalam menuliskan pidato tersebut. Itu nak ya, sudah siap masuk ke kelompok? Jangan lupa nanti ada notifikasi join, cepat kamu klik join ya. Kalau tidak, nanti tertinggal di ruang ini. Sudah siap ya? Sudah.
Mem. Ya, kita waktu diskusinya sekitar 30 menit ya. Kita dapat berkumpul melalui daring atas pandangan. Ayo nak, jangan diam ya. Iya, Mem. Sambil nulis, sambil diskusi. Coba Novel Ajani, apa yang bisa disampaikan? Ini lagi aku tulis, Mem. Bentar, Mem. Gaya repetisinya mungkin bisa muncul ya. Perkenalkan, nama saya Nyayu Ahir Kaisya dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan jawaban saya dan bersama kelompok saya di nomor 1. Menyampaikan gagasan mengenai pembukaan pidato yang sesuai dengan ilustrasi pada nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Palembang, yang saya hormati guru-guru dan karyawan SMP Negeri 1 Palembang, serta yang saya hormati teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Sekian, Mem. Terima kasih. Iya. Silakan kelompok lain menanggapi ya. Apakah sudah lengkap di bagian pembuka itu, bagian-bagiannya? Apakah sudah ada ucapan kasih syukur kepada Tuhannya tadi? Sudah, Ren. Sudah ya. Puji syukur Terima kita kasih. kepada Allah. Ya. Kelompok 1. Bagaimana yang lain? Sudah bisa diterima, udah tepat, nah? Sudah. Isi yang harus ada di bagian pembuka, apakah semuanya sudah ada? Sudah. Kalau menyampaikan tujuan itu di mana? Di bagian isi. Menyampaikan Bagian isi, tujuan atau gagasan itu di mana? Isi pidato. Mem. Isi pidatonya, Mem. Di bagian isi pidato. Ya. Yang lain juga sama. Bisa disambungin ke pembuka juga. Iya, jadi di bagian pembuka juga bisa diulas itu. Apa tujuan pidatonya, kemudian gagasannya mau apa, temanya apa. Itu masih masuk pembukaan ya, Naya. Ya, Mem. Buka Iya. aku. Mungkin yang lain boleh untuk mengungkapkan perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini, nah, bagaimana? Lebih dapat memahami, Mem. Dapat memahami materi. Lebih dapat memahami. Iya. Selama ini kan hanya membuat tugas-tugas saja ya. Iya. Ya, harapan kamu apa nah ke depannya untuk pembelajaran pidato ini? Supaya lebih baik? Ingin apa? Nah, supaya lebih menarik lagi harusnya begini-begini. Nah, kira-kira apa nah itu harapan-harapanmu? Agar setiap pembelajaran bahasa Indonesia, setiap pembelajaran kita melakukan Zoom, jadi lebih tertata juga kan materinya, lebih jelas dan lebih bisa dapat memahami gitu. Itu gitu. Semuanya setuju? Satu lagi, waktunya kalau bisa lebih diperpanjang. Biar latihan bisa cepat, bisa latihan dan bisa selesai. Usul sama panitia ya. Ya, baik nak, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi ya, kita akhiri pembelajaran. Sebetulnya ada tes formatif yang harus kalian lakukan, hanya karena waktu tidak cukup lagi. Nanti untuk tes formatif bisa kalian kerjakan di Google Classroom ya. Tinggal masuk aja, nanti linknya sudah
sudah di-share di grup WA ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu ya, dan terima kasih kalian sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran Zoom ini, dan Ibu mohon kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Walaupun di rumah semangat belajarnya, tidak ada yang merasa jenuh, tidak ada yang merasa stres. Pokoknya bagaimana caranya untuk membuat itu. Baik, Dak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.